Halo teman-teman dan Mbak Desi, kami dari kelompok E ingin menjelaskan mengenai segmentasi, targeting, dan positioning mengenai Garuda Indonesia. Selamat menyimak ya teman-teman. Ya, jadi segmentasi yang terdapat pada perusahaan Garuda Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu geografis, yang kedua demografis, yang ketiga psikografis, yang keempat behavioral. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai segmentasi dari perusahaan Garuda Indonesia. Yang pertama ada geografis. Garuda Indonesia telah menentukan target segmentasi geografis pada kota-kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Medan, Balikpapan, Ambon, dan lain-lain. Selanjutnya pada luar kota yang berada di luar negeri seperti Osaka, Tokyo, Kuala Lumpur, Hong Kong, Amsterdam, Perth, Sydney, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang kedua ada dari sisi demografis. Garuda Indonesia menentukan target kriteria demografis seperti usia. Usianya mulai dari 17 tahun hingga 50 tahun. Lalu ada pendapatan sejumlah 5 hingga 10 juta per bulannya. Lalu yang terakhir ada mengenai pekerjaan konsumen yang beragam mulai dari pengusaha, pegawai swasta, profesional muda, hingga pensiunannya ada psikografis. Garuda Indonesia memiliki pasar yang bergaya hidup tinggi seperti berwisata, berbisnis, dan selalu memperhatikan kualitas jasa layanan yang ditawarkan dan bangga akan produk nasional karena Garuda Indonesia adalah produk asli Indonesia. Behavioral. Yang terakhir, Garuda Indonesia pada segmentasi behavioral, Garuda Indonesia memiliki segmentasi terhadap pasar di kalangan menengah ke atas dan kelas pekerja dengan mobilitas yang cukup rutin, sehingga tinggi baik perjalanan dinas maupun berwisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai targeting perusahaan Garuda Indonesia. Nah, target pemasaran Garuda Indonesia adalah menarik peminat dari domestik ataupun mancanegara. Dari pencapaiannya sendiri, Garuda Indonesia jelas memiliki target pasar untuk kalangan menengah ke atas. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa harga yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari beberapa kompetitor di pasar domestik lainnya. Nah, pada pasar internasional, maskapai Garuda Indonesia juga memiliki target pasar di kalangan menengah ke atas yang memang memiliki mobilitas lebih tinggi, baik itu domestik ataupun internasional. Nah, dan menghendaki pelayanan yang terbaik, ketepatan waktu, dan prioritas keselamatan yang berstandar internasional. Maka dari itu, Garuda Indonesia berani untuk memberikan tarif yang lebih tinggi dengan dia memberikan fasilitas yang baik kepada penumpang. Maka dari itu, Garuda Indonesia dapat dibilang sebagai maskapai yang berstandar internasional. Komponen yang ketiga yaitu positioning. Di sini Garuda Indonesia memposisikan dirinya sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia yang memberikan kualitas pelayanan yang premium serta lengkap yang disesuaikan dengan keramahan asli masyarakat Indonesia. Nah, poin premium serta lengkap ini menjadi unique selling proposition atau USP yang dimiliki oleh Garuda, yang selaras dengan visi mereka, yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Kita lanjut kepada positioning map. Di sini kelompok memilih 6 maskapai penerbangan di Indonesia yang kita melihat dari segi quality dan dari segi harga. Yang pertama yaitu maskapai Garuda Indonesia. Di sini dia meraih quality yang terbaik dan harga yang paling tinggi. Ini dibuktikan dari Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai penerbangan di Indonesia yang menawarkan pelayanan first class. Selain itu, di kelas ekonomi serta bisnis juga menawarkan kualitas pelayanan unggulan seperti fasilitas makanan dan minuman secara gratis dan LCD sebagai in-flight entertainment selama perjalanan. Selaras dengan quality yang tinggi, maka Garuda Indonesia juga memberikan atau mematok harga yang tinggi di setiap kelasnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu maskapai Batik Air. Di sini kalau terlihat dari mappingnya, kualitinya tidak jauh berbeda karena ya Batik Air hanya menyediakan
ekonomi serta bisnis kelas saja. Namun yang berbeda juga adalah dari segi LCD untuk in-flight entertainment-nya, Batik Air tidak menyediakan headset secara gratis, jadi penumpang bisa bawa sendiri atau beli di store-nya Batik Air. Untuk dari segi harga, Batik Air ini jauh perbandingannya dibandingkan harga Garuda Indonesia, karena ada yang lebih mahal atau lebih tinggi harganya dibandingkan Batik Air, yaitu Sriwijaya Air. Kalau kita lihat di sini mappingnya, meskipun harganya lebih tinggi daripada Batik Air, namun kualitinya lebih rendah daripada Batik Air. Nah, Sriwijaya Air ini kualitasnya rendah dibandingkan Batik Air karena dia tidak menyediakan LCD sebagai in-flight entertainment mereka, dan dari jarak antar kursi di kelas ekonomi maupun bisnisnya lebih panjang Batik Air, seperti di kelas ekonomi yang Batik 35 cm, untuk Sriwijaya Air ekonomi panjang antar jaraknya 30 cm. Nah, kemudian yang keempat yaitu Nam Air. Ini sama-sama dari Sriwijaya Air Group. Di sini kita lihat mappingnya dari segi quality dan dari segi harganya itu tidak jauh berbeda dengan Sriwijaya Air, karena memang sama-sama menyediakan ekonomi dan bisnis kelas, habis itu menyediakan fasilitas makanan dan minuman gratis. Namun perbedaannya di sini, Nam Air ini memang ditujukan untuk penerbangan antar kabupaten ataupun antar kota, jadi lingkupnya lebih kecil seperti itu. Jadi harga dan kualitinya hampir sama dibandingkan dengan Sriwijaya Air. Kemudian selanjutnya ada maskapai Citylink. Ini adalah anak dari Garuda Indonesia. Bedanya dia hanya menawarkan satu kelas, yaitu economy class. Kita lihat di sini mappingnya, Citylink, Lion Air serta Air Asia ini sama-sama di quality-nya satu garis ya. Tapi yang membedakan adalah harga mereka. Karena meskipun Lion Air serta Air Asia menyediakan fasilitas bisnis kelas, tapi layanan yang mereka sediakan itu tidak jauh berbeda dengan ekonomi kelasnya mereka dengan ekonomi kelasnya Citylink. Jadi kualitinya hampir sama, seperti tidak menyediakan fasilitas makanan dan minuman gratis, dan fasilitas bagasi gratisnya itu hanya 7 kg saja. Yang berbeda dari segi harganya, yang paling mahal itu patokannya dari Citylink, kemudian Lion Air, dan yang paling murah itu maskapai Air Asia. Dari sini kita memang membuktikan bahwa Garuda Indonesia sesuai dengan segmentasi serta targeting pasarnya, yaitu masyarakat kelas menengah ke atas, karena sesuai dengan segi harga mereka, patokan harga mereka itu paling tinggi dibandingkan seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Tapi ini selaras dengan positioning mereka yang menghadirkan quality atau kualitas yang premium serta lengkap, karena dari segi kualitinya Garuda Indonesia nomor 1 di antara maskapai yang lainnya di Indonesia. Sekian presentasi segmentasi, targeting, dan positioning Garuda Indonesia dari komunikasi pemasaran terpadu kelas C Grup E. Sekian dan terima kasih.